hari setelah itu baru kita sunnah melaksanakan saum. Tapi ada ajaran, ada sebuah syariat dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ajaran ini dan perintah ini tidak pernah kenal waktu haram dan sunnahnya, terus menerus. Apa itu? Wal tanqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini perintahnya. Allah memerintahkan keluar, ajak mereka untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini tidak kenal waktu. Hari lebaran kita bertausiah ngajak bersatu, baik. Sholat subuh, kuliah kita bersatu, baik. Kapanpun dan dimanapun ngajak bersatu, tidak ada tantangan. Maka keluar kalian, ajak saudara-saudara kita, sehingga Islam bersatu dalam satu kepemimpinan, dan ini akan kembali jaya seperti sedia kala. Antum hari ini jangan khawatir dan takut. Karena apa? Memang program orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka khawatir, mereka takut, mereka hari ini pasang kuda-kuda. Karena apa? Mereka pernah paham dan mengerti bahwa Islam ini pernah jaya 1400 tahun lamanya. Kapan itu? Tatkala umat Islam berada dalam satu sistem kekhilafan Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah, maka mereka mengadakan perang besar-besaran di antero dunia. Apa yang lakukan perang Yahudi terhadap orang-orang kafir, orang-orang Islam? Dengerin. Perangnya orang Yahudi terhadap umat Islam adalah tidak perang lagi frontal, tapi yang dilakukan mereka adalah perang hizbul fikri, perang akidah. Tujuannya apa? Agar umat Islam walaupun mayoritas, tapi pemahaman terhadap Islam minoritas. Itu yang pertama. Yang kedua, pahamkan kepada umat Islam, sehingga kalau umat Islam ini dengar kata khilafah, yang ada di benaknya adalah negara. Sehingga orang yang memperjuangkan khilafah seakan-akan mereka mengatakan mendirikan negara di dalam negara. Orang yang memahami semacam ini berarti dia tidak pernah tahu perjalanan para khulafaur rasyidin. Karena mereka menegakkan khilafah, bukan menegakkan negara. Maka kita hari ini harus fahamkan kepada umat, bahkan bila perlu sampaikan kepada saudara-saudara kita yang syahadatnya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang Robnya atau Tuhannya sama, Allah azza wa jalla, yang kitabnya sama yaitu Al-Quranul Karim, yang kiblatnya sama Baitullah Mekah, yang nabinya sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini ada perselisihan yang berat dan luar biasa, tapi tidak pernah dibahas, tidak pernah diseminarkan. Apa itu? Tentang perbedaan kepemimpinan bagi umat Islam. Jadi hari ini masih banyak orang punya pemikiran bahwa umat Islam itu pemimpinnya siapa? Sedikit sekali orang yang bisa menjawab. Tatkala tinggal di suatu daerah ada ulama tertentu dia hebat, itulah dia pemimpinnya. Kalau di kota dia tinggal ada ulama yang hebat tersohor, itulah dia pemimpinnya. Sehingga kalau ada 1000 pojok dan ada 1000 orang hebat, maka 1000 pula pemimpin umat Islam. Apakah demikian yang namanya bersatu? Apakah demikian yang namanya rahmatan lil alamin? Tidak jawabannya. Ini dulu pernah dijawab dengan tegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah nanti aku wafat, setelah aku nanti telah tiada, maka umat Islam tetap bersatu, tapi pemimpinnya bukan seorang nabi, yaitu seorang khalifah yang jumlahnya banyak. Maka ini dipraktekkan oleh orang-orang yang terbaik pada saat itu, kurun yang terbaik, masa yang terbaik, zaman yang terbaik. Zaman yang pada saat itu hafal Qurannya jauh lebih fasih daripada kita. Zaman yang jauh lebih banyak menghafal hadisnya daripada kita. Tawadhu dan khusyuknya jauh lebih daripada kita. Tapi mereka tidak mendirikan sebuah organisasi. Mereka bukan punya 1000 pemimpin, tapi pemimpin mereka adalah tetap satu, yaitu seorang khalifah. Maka diangkatlah wafatnya Rasul Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar wafat, tetap mereka mempertahankan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengangkat Umar bin Khattab, begitu seterusnya sampai dalam perjalanan sejarah akhirnya umat Islam mempunyai 104 khalifah dan berakhir pada tahun 1924. Seandainya umat Islam paham sejarah yang begitu panjang dan lebar, pasti sekarang akan bertanya, mungkinkah umat Islam bersatu tanpa khalifah? Jawabnya tidak. Maka akhirnya pada tahun 1997, tahun 1997, 18 Juli tepatnya, dimaklumatkan kembali sistem kekhilafan Islam.
Maka tahun 2000 akhirnya disepakatilah beliau yang mengeluarkan maklumat harus bertanggung jawab diangkat sebagai seorang khalifah. Siapa itu? Beliau adalah keturunan Arab yang lahir di NTB. Masa mudanya beliau mencari ilmu di Gontor sana. Sekarang beliau masih hidup tinggalnya di Sumatera atau di Lampung, yaitu Syekh Abdul Qadir Hasan Al-Baroja. Itulah urutan khalifah yang ke-105. Dan kami hari ini yang berpakaian seragam hijau-hijau, ingat, bukan organisasi-organisasi lain yang sekarang tenar hari ini yang sering terjadi di mana-mana, ada keburukan, ada kebaikannya. Tapi kami hari ini yang berpakaian hijau, biji hijau di dalamnya dan di luar putih adalah warga kekhilafan Islam atau warga khilafatul muslimin. Insya Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, tidak pernah henti-hentinya hanya nyawa atau maut yang memisahkan kita, sehingga kita untuk tidak mengajak umat bersatu. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap akan mengajak umat untuk bersatu, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu kita sampaikan sekali lagi bahwa kami adalah warga kekhilafan Islam yang mengajak umat Islam bersatu dalam satu kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang khilafah, karena dengan satunya umat atau bersatunya umat, Rasulullah sudah sampaikan, bersatu adalah rahmat dan berpecah belah adalah adab. Mudah-mudahan kita sebagai sponsor, kita orang-orang yang mempelopori tegaknya sistem kekhilafan Islam ini, Allah segera turunkan rahmatnya pada hari kemudian nanti. Mudah-mudahan semua umat Islam bersatu dalam satu kepemimpinan. Itulah Masyarul muslimin rahimakumullah, khutbah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita yang sudah berada dalam sistem kekhilafan Islam ini tetap istiqomah apapun yang terjadi. Tadi sekali lagi, hanya nyawa yang memutuskan kita untuk tidak aktif dalam struktur kekhilafan Islam. Yang kedua, ajak saudara-saudara kita yang hari ini belum paham sistem kekhilafan Islam, yang hari ini mereka masih memahami khilafah adalah negara, sampaikan kepada mereka bahwa khilafah demi Allah bukan negara, tapi khilafah adalah jamaah yang cakupannya adalah rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.